Ayo jalan-jalan dan lihat apa yang bagus di kolam Yao. Mata Flying Tiger berbalik, menunjukkan senyum buruk di wajahnya. Ye Chen meliriknya, lalu berjalan keluar dari aula Yaoci dan berjalan di sepanjang jalan kuno. Ini adalah salah satu detail dari Tanah Suci. Ada obat-obatan ajaib di mana-mana, yang semuanya adalah urutan ke-6 atau ke-7. Feitian Tiger melihat obat-obatan ajaib ini, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Itu ada di wilayah orang lain. Jangan main-main. Jika seseorang terkena yang sekarang, kami tidak akan ada hubungannya denganmu. Xuan Yuan bersenandung. Flying Tiger bersenandung, benar-benar tidak memiliki rasa kebenaran orang itu, ketika bencana datang, hanya peduli pada diri mereka sendiri. Apakah kamu ingin aku menanggung masalah yang telah kamu lakukan sendiri? Itu indah. Xuan Yuan memutar matanya. Baru saja, aku tidak bisa minum obat. Tidak baik bagiku untuk minum obat. Petik 2. Feitian Tiger menutupi perutnya dan melarikan diri. Anak itu penuh dengan air yang buruk. Dia sakit perut. Dia pasti ingin melakukan sesuatu yang buruk. Ini hari yang buruk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Flying Tiger datang ke tempat yang tidak ada seorang pun di sana. Setelah 4 kali, ia berubah menjadi kucing putih dalam sekejap, dan juga berteriak, meong, 2 kali. Nenek, apakah mudah untuk memakan obat ajaib? Aku harus berpakaian seperti kucing yang rendah hati. Jika aku tidak makan cukup, aku minta maaf. Feitian Tiger menyeringai. Kemudian, Flying Tiger di Yaoci bergegas ke sana kemari, melihat ramuan itu ditelan, tabungnya 37-21, pertama makan lagi. Feitian Tiger mengambil lebih dari 10 ramuan ajaib dalam satu napas, yang semuanya sekitar urutan ke-6 atau ke-7. Obatnya sangat kuat sehingga terasa agak sulit dicerna. Tidak, aku harus mencernanya terlebih dahulu, atau aku akan dalam masalah besar. Flying Tiger berlari langsung ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana dan bersembunyi dan mulai memurnikan kekuatan ramuan itu. Kakak perempuan bela diri, Anda lihat, mengapa hanya ada satu akar yang tersisa di obat ajaib ini. Beberapa murid perempuan Yaoci berjalan di tempat Fei Tianhu baru saja muncul, dan menemukan obat ajaib dengan hanya akar yang tersisa, memancarkan kekuatan roh. Seseorang telah mencuri ramuan itu. Murid lain terkejut. Wajah wanita berpakaian putih itu sangat jelek, berkata, itu benar-benar penuh kebencian, bahkan di Yaoci mencuri ramuan itu, benar-benar kurang ajar. Pasti dicuri oleh mereka yang menghadiri festival bunga persik. Mari kita nantikan apakah ada obat ajaib yang dicuri. Wanita berpakaian putih itu tampak jelek, dengan kemarahan di matanya, lalu bergegas ke depan. Ramuan lain telah dimakan, hanya akarnya yang tersisa. Kakak senior, total lebih dari 10 ramuan ajaib telah diambil, sebagian besar di atas level 67. Benar-benar menyebalkan. Kita harus menangkap pencurinya. Jika kita maju, pencurinya mungkin ada di depan. Jika kita menangkapnya, kita harus menghukumnya dengan keras. Kata-kata wanita berpakaian putih itu dingin, dan dia mengejarnya di depan. Tuan Dewa Pemotong, mengapa Yaoci menerima biji persik pipi dari negeri dongeng? Apa hubungannya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Pemotong berkata, ini masih membiarkan Xuan Yuan mengatakannya. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu ada hubungannya dengan itu. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa 5 tempat suci disebut tempat suci bukanlah karena mereka pernah memiliki leluhur yang telah naik. Di dunia manusia, banyak keluarga memiliki leluhur yang naik, tetapi mereka belum membangun tanah suci yang begitu besar. Ini terutama karena 5 tempat suci mewakili negeri dongeng, yang dapat dikatakan sebagai juru bicara negeri dongeng di dunia manusia. Kata Xuan Yuan. Juru bicara. Ye Chen mengerutkan kening, dan Mentian serta Xuan Wu juga bingung. Xuan Yuan berkata, Tanah Suci Yaoci, Tanah Suci Sanxing, Tanah Suci Wanchu, Tanah Suci Yao Guang, dan Tanah Suci Zixia semuanya memiliki ajaran Tao yang sesuai di negeri dongeng, artinya, kelima tempat suci ini hanyalah cabang dari ajaran Tao negeri dongeng. Misalnya, Tanah Suci Yaoci dan Tanah Suci Sanxing. Leluhur Tanah Suci Yaoci adalah juru bicara yang dipilih oleh negeri dongeng. Selain Ibu Suri Barat, ada juga gadis sejati Yaoci di negeri dongeng. Tanah Suci Sanxing memuja leluhur Dao Sanxing di negeri dongeng,
dan tanah suci Sanxing hanyalah ajaran yang didirikan oleh leluhur Dao Sanxing di dunia manusia. Mendengar ini, Ye Chen tampaknya mengerti dan berkata, artinya, menyebarkan ajarannya sendiri di dunia manusia, dan pada saat yang sama, mengumpulkan kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan. Xuan Yuan tertegun pada awalnya dan berkata sambil tersenyum, kalimat ini diringkas dengan sangat akurat. Itu benar, itu untuk kekuatan iman. Sekarang Ye Chen memiliki pemahaman yang menyeluruh. Dalam analisis terakhir, 5 situs suci hanyalah alat yang digunakan oleh ortodoksi negeri dongeng di dunia manusia, atau untuk kepentingan mereka sendiri. Faktanya, 5 negeri dongeng yang paling kuat tidak dapat bertahan, kata Xuan Yuan. Namun, jika melihat situasi terkini dari 5 tempat suci, tampaknya tidak terlalu optimis. Buah persik pipi di tanah suci Yaoqi tidak diberikan kepada orang luar untuk dinikmati, dan sekarang buah persik tersebut dibagikan kepada orang lain setiap kali buah tersebut matang, yang menjelaskan banyak alasan. Xuan Wu berkata, 5 tempat suci tersebut berhubungan dengan negeri dongeng, dan dapat diberi penghargaan oleh negeri dongeng dan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi untuk menyebarkan Taoisme dengan lebih baik di dunia. Namun, setelah masa kehancuran yang hebat, beberapa masalah mungkin muncul. Kata Xuan Yuan, kamu sangat berani sehingga berani mencuri obat Yaoqi kami. Pada saat ini, beberapa murid Yaoqi bergegas mendekat dan mengepung Ye Chen dan yang lainnya. Beberapa orang Ye Chen tercengang. Wanita berkulit putih itu berteriak dingin, kami Yaoqi mengundangmu untuk berpartisipasi dalam festival persik, tetapi kamu melakukan hal-hal seperti itu wajar saja, untuk menemui para tetua bersama kami, untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, jika tidak, konsekuensinya adalah tanggung jawab diri sendiri. Mendengar ini, beberapa orang Ye Chen mengerti, ini pasti harimau terbang yang mencuri obat Yaoqi ditemukan. Beberapa peri, aku khawatir ini salah paham. Kami selalu menjaga tanggung jawab kami sendiri, dan kami sama sekali tidak mencuri obat. Aku khawatir ada orang lain yang mencurinya. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Tidak ada orang lain di jalan kuno ini. Kami dapat mengejarmu sepanjang jalan, dan kami akan melihatmu. Siapa lagi yang akan kau miliki? Kau pasti tidak licik. Wanita berpakaian putih itu acuh tak acuh. Men Tiandao, aku berkata bahwa jika kita mencuri obat, kita akan berjalan-jalan di jalan kuno ini. Bukankah itu bodoh? Pencuri mana yang pernah kau lihat duduk dengan pikiran kosong dan menunggu orang lain untuk mengambil hadiahnya? Para murid Yaoqi merasa masuk akal ketika mereka mendengar. Ngomong-ngomong, aku menemukanmu di sini, dan kau harus memberikan bukti bahwa kau tidak mencuri, kata wanita berkulit putih itu. Aku tidak tahu bagaimana membuktikannya. Ye Chen Dao. Obat roh memiliki roh yang unik. Bahkan jika kau memurnikannya, ia akan memiliki napas. Jika tidak dimurnikan, kita perlu mencarinya. Kata wanita berkulit putih itu. Bisakah kami menggeledah barang-barang pribadi kami sesuka hati? Itu cara yang wajar. Maksudnya, menjadi pencuri. Wanita berkulit putih itu bersenandung dingin. Aku tidak menyangka ada sekelompok pencuri di sini. Pada saat ini, Mo Tianji dan beberapa orang muda muncul, mendengar beberapa dialog, dan mulai mencibir. Wajah Ye Chen dan yang lainnya semuanya tenggelam. Ye Chen berkata dengan ringan, awalnya kamu di sini, bagaimana mungkin aku tidak melihatmu tadi, apakah kamu ingin mencuri untuk memanggil pencuri? Mo Tianji mengubah wajahnya dan berkata, Ye Chen, kamu akan menjebak dan menjebak. Aku hanya bisa datang ke sini, dan bagaimana aku bisa mencuri obatnya? Siapa yang tahu kalau kamu baru saja datang? Ngomong-ngomong, aku tidak melihatmu saat aku datang. Mungkin kamu datang lebih dulu. Setelah mencuri obat, dia menyembunyikan dan memurnikannya. Sekarang dia keluar dan menanamnya untuk menjebak kita. Mata Ye Chen dingin. Wanita berkulit putih itu menatap Mo Tianji. Mo Tianji mengubah wajahnya dan buru-buru berkata, kamu tidak bisa menjebakku, peri Yaoqi. Siapa yang akan bisa menguasai keterampilan Tianji di tempat berikutnya, sehingga kamu tidak bisa memahami ramalan setelah kamu turun? Kamu akan meramal. Siapa yang tahu kalau kamu sedang membicarakannya? Lagi pula, kita tidak bisa melihat apa yang kamu maksud. Jalan Xuan Yuan. Kamu tidak ingin mengatakannya. Kalian semua pergi menemui tetua bersamaku. Masalah ini adalah keputusan tetua.
Wanita berkulit putih itu mengerutkan kening dan dingin. Aku tidak takut bayangan miring. Aku akan pergi dengan peri. Mo Tianji menegakkan dada. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tidak melakukan hal buruk, jadi aku akan pergi dengan peri. Ikutlah denganku. Wanita berkulit putih itu meninggalkan jalan kuno bersama Ye Chen dan Mo Tianji. Saat ini, pelaku kejahatan kita masih tidur, dan dia bermimpi tentang musim semi dan musim gugur. Kekuatan sihir yang dia lahap sebelumnya menyebar, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya, dengan jejak terobosan. Biao telah melihat tetua. Wanita berkulit putih itu membawa Ye Chen dan Mo Tianji dan yang lainnya ke sebuah kuil dan memberi hormat kepada seorang wanita parubaya di kuil itu. Biao, ada apa? Wanita parubaya itu bertanya, mengerutkan kening pada mereka ketika dia melihat Ye Chen. Kembali ke tetua, obat-obatan kita telah dicuri oleh lebih dari 10 tanaman, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling dicurigai, jadi aku membawa kembali untuk meminta tetua memutuskan. Obat-obatan itu dicuri. Wanita parubaya itu terkejut, tetapi untuk pertama kalinya, hal-hal seperti itu terjadi. Meskipun obat-obatan ajaib itu tidak terlalu berharga bagi Yao Qi, mereka berani mencuri barang-barang di Yao Qi, yang merupakan semacam provokasi dan rasa tidak hormat terhadap Yao Qi. Wanita parubaya itu melirik Ye Chen dan Mo Tianji serta yang lainnya dan berkata, kalian semua adalah tamu Yao Qi. Saya sangat bersyukur bisa datang ke pertemuan Pitch Flat di Yao Qi hari ini. Namun, saya berharap dapat memberikan penjelasan tentang pencurian obat tersebut. Obat itu bukan untuk saya curi, melainkan mereka. Mo Tianji segera membuka diri, menunjuk Ye Chen sebagai pelakunya. Ye Chen memberi hormat, tetua, kami baru saja lewat dan mengunjungi Yao Qi, tetapi kami tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, tetapi obat itu tidak dicuri oleh kami, tetapi tetua seharusnya diundang untuk melihatnya. Mo Tianji dan Ye Chen sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak mencuri. Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak akan menzalimi orang baik. Kalian semua mengatakan bahwa kalian tidak mencuri. Apa buktinya? Mo Tianji berkata, kami datang lebih lambat dari Ye Chen. Tentu saja, tidak ada pencurian. Adakah yang bisa membuktikan bahwa kalian datang lebih lambat dari mereka? Wanita parubaya itu manusiawi. Mo Tianji tampak jelek dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara membuktikan diri? Wanita parubaya itu bertanya pada Ye Chen. Ye Chen berkata, kami memang ada di sana, tetapi kami tidak mencuri. Tidak ada bukti kehadiranmu. Wanita parubaya itu menatap Ye Chen dan Mo Tianji. Tetua, ada lagi ramuan yang dicuri. Pada saat ini, seorang murid Yao Qi berlari mendekat dan berkata dengan heran. Wanita parubaya itu sedikit mengernyit dan menatap Mo Tianji dan Ye Chen. Mereka semua ada di sini sekarang. Tidak mungkin mencuri ramuan itu. Kalau begitu, pasti ada orang lain yang mencuri ramuan itu. Kucing bodoh ini mulai melakukan kejahatan lagi. Ye Chen memarahi dalam hatinya. Kirim seseorang untuk mencari segera. Kita harus menangkap pencurinya. Wanita parubaya itu marah. Sungguh provokasi yang hebat bahwa hal seperti itu terjadi di Yao Qi. Ya, murid-murid Yao Qi meninggalkan kuil. Karena ada orang lain yang mencuri, kalian tidak dicurigai. Atas nama Yao Qi, saya minta maaf kepada kalian. Kata wanita parubaya itu. Tujuan festival bunga persik di Yao Qi adalah untuk menarik orang-orang ini. Tentu saja, mereka tidak ingin hubungan mereka menjadi kaku. Setelah meninggalkan kuil, Ye Chen berkata, temukan harimau terbang itu. Jika kalian terus seperti ini, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Anak itu sangat berani. Dia benar-benar mencuri ramuan itu dan mencuri begitu banyak. Sungguh memalukan. Jika dia tidak memberi kita poin, dia pasti sudah terbunuh. Mentian menggertakkan giginya. Itu benar. Sungguh menjijikkan untuk melakukannya sendiri. Suan Yuan juga menggertakkan giginya. Ye Chen mendengar garis hitam di seluruh kepalanya dan berkata, cepat pergi dan temukan seseorang. Pada saat ini, Yao Qi juga mengirim banyak murid untuk berpatroli mencari pencuri yang mencuri ramuan itu. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak murid Yao Qi muncul sekaligus? Apakah ini memata-matai kita? Banyak orang bingung, dan beberapa dari mereka tidak puas. Ketika mereka telah setuju untuk mengunjungi Yao Qi,
mereka mengirim begitu banyak orang untuk mengawasi, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Hadirin sekalian, ada pencuri di Yaoci yang mencuri ramuan itu. Jika Anda menemukan sesuatu, mohon beritahu saya. Wanita berpakaian putih itu muncul dan suaranya bergema di seluruh danau. Apakah seseorang mencuri ramuan itu? Siapa yang begitu berani? Aku benar-benar tidak sabar untuk hidup. Beraninya kau mencuri dari Yaoci. Banyak orang yang langsung mengerti dan merasa heran. Mereka mengagumi keberanian si pencuri. Saya sudah membersihkannya, kok saya ditemukan secepat ini. Fei Tianhu juga ikut terkejut saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, menyentuh dagunya dan berkata, tidak, kita tidak bisa menghentikannya secepat ini. Akhirnya, kita bisa melakukan pekerjaan besar. Apakah lebih baik mencuri buah persik pipi atau memakan ikan mas naga? Fei Tianhu menyentuh dagunya, berjalan maju mundur, dan berkata dalam hati, pasti ada yang menjaga kebun buah persik pipi itu. Kalau tidak bisa masuk, mungkin bisa memakan ikan mas naga. Pergi dan lihat dulu. Fei Tianhu langsung berlari ke kolam ikan mas naga. Sekarang dia, dalam wujud kucing putih, tidak terlihat. Dia segera datang ke sisi kolam ikan mas naga dan bersembunyi untuk mengamati situasi di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di sekitar. Fei Tianhu melihat ikan mas naga yang berenang di kolam dan menjilati lidahnya. Air liurnya hampir mengalir keluar. Ikan mas naga ini memiliki 2 tanduk naga di kepalanya, dan ekornya seperti ekor naga. Tubuhnya adalah tubuh ikan mas. Kelihatannya sangat aneh. Jika ikan mas naga dipanggang, rasanya benar-benar lezat. Harimau terbang dan harimau itu melihat ikan mas naga di kolam, berharap untuk segera melompat turun dan mengambil ikan mas naga. Harimau Fei Tian melihat sekeliling dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Kemudian dia merayap mendekati kolam. Kemudian dia melihat ikan mas naga, dan langsung membuka sayapnya. Sebuah penyelaman sangat cepat. Seperti kilat, ia menyapu kolam, dan tubuhnya bersinar dan menghilang. Ketika harimau terbang itu muncul lagi, ada ikan mas naga yang berjuang di mulutnya. Bang! Sebelum harimau Fei Tian senang, sebuah tamparan datang dan menerbangkannya. Harimau Fei Tian membuka mulutnya dan memuntahkan ikan mas naga. Dia memukul batu dan memamerkan giginya kesakitan. Bajingan itu menyelinap padaku. Keluarlah. Harimau terbang itu marah. Berani sekali kau. Jika kau mencuri ramuan dan ikan mas naga, jangan bawa kami jika kau ingin mati. Ye Chen tidak marah. Fei Tianhu melihat beberapa orang Ye Chen, tiba-tiba kehilangan kesabarannya, menyeringai dan berkata, ikan mas naga ini sudah kutangkap, jika dikembalikan pasti tidak akan hidup, cukup, kami akan memanggangnya untuk dimakan. Singkirkan ikan mas naga itu dulu dan pergi dari sini. Jika ditemukan, kami tidak dapat menjelaskannya. Suan Yuan bahkan sibuk di jalan. Dengan lambaian tangannya, Ye Chen mengumpulkan ikan mas naga itu ke dalam tas surga dan bumi milik dewa. Tidak peduli siapa itu, sama sekali tidak mungkin untuk menemukan napas. Ye Chen pergi dengan tergesa-gesa. Kurang dari beberapa saat setelah mereka pergi, beberapa murid Yaoci muncul di samping kolam. Lihatlah sekeliling. Seorang murid berkata. Kemudian, murid itu pergi ke kolam dan melihat ikan mas naga berenang di air. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah menghitungnya, wajahnya berubah drastis, tidak, ikan mas naga berkurang 1. Pergi dan beritahu saudari sepelatihan bahwa ikan mas naga berkurang dan 1 telah dicuri. Murid itu sangat cemas. Semua murid terkejut, ikan mas naga telah dicuri. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi di Yaoci selama bertahun-tahun. Ini benar-benar peristiwa besar. Berapa banyak keajaiban yang telah kamu curi? Men Tian bertanya pada harimau Fei Tian. Pada saat ini, harimau terbang telah berubah menjadi penampilan remaja, berkata, tidak banyak, hanya sedikit. Biarkan kamu menerobos alam, tidak banyak. Suan Yuan juga bersenandung. Harimau Fei Tian menggaruk kepalanya dan berkata, awalnya aku ingin meninggalkanmu sedikit, tetapi aku takut aura obat ajaib itu akan bocor keluar. Ketika itu terjadi, aku akan ditangkap. Jadi aku akan memperbaikinya terlebih dahulu, atau itu akan melibatkanmu, bukan? Apakah kalian masih saja mencari alasan? Liu Piaoyue tidak dapat mendengarkan. Ye Chen mendapati bahwa Fei Tianhu tidak memiliki aura obat ajaib di tubuhnya.
Ia telah disempurnakan secara menyeluruh, jadi ia merasa lega. Jika tidak, jika ia meninggalkan beberapa petunjuk, ia tidak akan dapat membantah. Selanjutnya, jujurlah padaku. Jika kalian mengacau, aku akan menyerahkan kalian kepada Yao Qi. Ye Chen memperingatkan. Fei Tianhu mengerutkan bibirnya, dan Yao Qi mengirim begitu banyak murid sehingga mustahil baginya untuk melakukan kejahatan, jadi ia harus jujur. Hadirin sekalian, ini adalah akhir dari perjalanan kalian di Yao Qi, dan kalian juga akan pergi ke aula utama Yao Qi. Pada saat ini, seorang murid Yao Qi muncul, memberi hormat dan berkata. Ye Chen memberi hormat dan kemudian kembali ke aula Yao Qi. Baiklah, kita harus menemukan pencurinya. Jalan Suanyuan. Fei Tianhu tidak setuju dan berkata, biarkan mereka menemukannya. Bagaimanapun, tidak akan ada yang meragukanku. Semua orang yang menghadiri pertemuan pantau diundang kembali ke aula Yao Qi. Banyak orang membicarakan siapa yang telah menyebabkan bencana dan berani mencuri ramuan Yao Qi. Bajingan ini harus ditemukan. Ini benar-benar aib bagi reputasi kita. Ini penuh kebencian. Ya, mereka begitu merajalela di tanah suci Yao Qi. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Orang seperti ini harus dipotong menjadi ribuan bagian. Ye Chen dan yang lainnya juga pergi ke aula Yao Qi. Ketika mereka mendengar komentar seperti itu, mereka semua melihat ke arah harimau terbang. Semangat harimau terbang itu dengan cepat hancur, tetapi itu tidak bisa terjadi sekarang. Kalau tidak, tidak akan ada perak 300 tael di sini. Tuan-tuan, diamlah. Pada saat ini, seorang wanita parubaya masuk ke aula. Wanita parubaya itu berkata, Tuan-tuan, ada pencuri di kolam Yao. Jika Anda mencuri ramuan itu, Anda bisa melupakannya. Anda juga mencuri ikan mas naga. Ini adalah provokasi bagi kolam Yao. Ikan mas naga sangat penting. Karena itu, kolam Yao harus mengejarnya sampai akhir. Tetua, pencuri itu benar-benar penuh kebencian. Kami akan bekerja sama, kata seorang pria tua. Ya, kita harus menangkap pencurinya, jika tidak, reputasi kita akan hancur. Wanita parubaya itu berkata, karena Anda sangat kooperatif, silakan buka tas surga dan bumi Anda dan periksa. Anda dapat yakin bahwa kami akan merahasiakannya untuk Anda. Tidak masalah, kami akan bekerja sama. Banyak orang sangat kooperatif, tetapi beberapa orang masih memiliki beberapa kekhawatiran. Beberapa hal tidak dapat ditampilkan dengan santai. Bahkan di kolam Yao, mereka tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Bekerja samalah dengannya. Bajingan itu berani dan berani melakukan hal seperti itu. Dia hanya tidak menaruh perhatian pada Yao Qi. Dia harus mencari tahu dan menghukumnya dengan keras. Flying Tiger berdiri dan berkata dengan marah. Ye Chen dan beberapa orang terlihat konyol, orang ini punya air. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Baiklah, Yao Qi tidak akan pernah berbuat salah pada orang baik. Karena itu, jika kalian bukan pencuri, Yao Qi akan meminta maaf dan memberikan kompensasi tertentu. Kata wanita parubaya itu. Mendengar kompensasi itu, mata Fei Tianhu berbinar dan berkata, kompensasi apa? Apakah ada air peri di kolam peri? Jika kau bicara lebih sedikit, kau akan mati. Ye Chen menamparkan Fei Tianhu, tetapi jalan napasnya tidak bagus. Mari kita mulai. Wanita parubaya itu mengucapkan kata-kata ringan, lalu berjalan turun, mulai memeriksa satu per satu. Beberapa orang tidak mau, tetapi jika mereka tidak setuju untuk diinterogasi, itu pasti tersangka besar. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa berdebat, jadi mereka semua patuh. Ketika giliran Fei Tianhu sangat kooperatif. Dia berinisiatif untuk menunjukkan tas langit dan bumi. Wanita parubaya itu memeriksanya dan merasakan napas Fei Tianhu. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Ye Chen telah memasukkan tas langit dan bumi ke dalam diagram 8 diagram Tai Chi, dan mengeluarkan tas langit dan bumi biasa. Isinya sangat biasa, tidak meninggalkan cacat. Ketika wanita parubaya itu datang ke sisi Mo Tianji, alisnya tiba-tiba berkerut dan matanya tajam. Mo Tianji melihat ekspresi wanita parubaya itu menjadi garang, dan hatinya bergetar. Dia punya firasat buruk. Kamu bau seperti ikan mas naga. Wanita parubaya itu tampak garang dan berkata dengan dingin. Mo Tianji menggigil. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Mo Tianji.
Mo Tianji berkeringat dan berkata, "Tetua, itu tidak mungkin. Aku tidak mencuri ikan mas naga. Tapi kamu bau ikan mas naga. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya?" Wanita parubaya itu membentak. Mo Tianji sangat takut sehingga dia berkata, "Tetua, kamu dapat menggeledah tas surga dan bumiku, bahkan jiwaku. Aku tidak pernah mencuri ikan mas naga." Wanita parubaya itu melotot ke arah Mo Tianji, dan suasana aula menjadi padat. Hanya harimau Fei Tian yang menunjukkan senyum buruk. Wanita parubaya itu berbalik dan pergi ke atas aula dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf atas kejadian seperti itu di pertemuan persik pipi hari ini. Karena itu sudah terjadi dan para pencuri itu sangat licik dan tidak dapat ditangkap untuk sementara waktu, sudah waktunya untuk menyerah." Hadirin sekalian, ini adalah akhir dari pertemuan pantau. Terima kasih atas kedatangan Anda. Ada hal-hal lain di Yaoci, jadi Anda tidak akan ditahan. Ketika wanita parubaya itu memberi perintah untuk pergi, semua orang yang hadir dapat mengerti bahwa hal seperti itu tidak akan ditoleransi bahkan jika Yaoci lebih murah hati. Mereka semua tidak punya pilihan selain memberi hormat dan kemudian meninggalkan aula Yaoci. Benar-benar menyebalkan. Bagaimanapun, bajingan itu yang mencuri obat ajaib Longli, yang membuat kita juga bernasib buruk. Jika Anda tahu siapa itu, Anda pasti terjepit dan terkuliti. Banyak orang yang benci menggertakkan gigi, marah keluar dari aula Yaoci. Aku bilang pemilik rune guntur 9 surga, kapan kau akan memberikannya kepadaku? Mendengar itu, burung pipit itu bertanya kepada Ye Chen di depannya. Namaku Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Wen Renkui berkata, Ye Chen, apakah kau akan memberikannya kepadaku? Kaulah yang tidak bisa lari, bukan yang tidak bisa kau minta. Ye Chen berkata dengan ringan. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Katakan saja, berikan atau tidak. Aku mendengar burung itu tidak sabar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak. Burung itu melambaikan tinjunya dan berkata, dasar pengecut, aku akan membiarkanmu memberikannya. Aku akan memperbaiki jimat angin. Setelah mendengar itu, burung itu pergi dengan marah. Setelah mendengar burung itu pergi, Chang Tian dan Chang Hentian datang, menatap Ye Chen dan memenggal kepala dewa dengan dingin, memunculkan niat membunuh yang dingin di matanya. Setelah Yaoci, inilah waktumu. Langit berkata dengan dingin. Pedang menyala di matanya. Sayang sekali kamu berpikiran sempit di keluarga Chang. Keluarga Chang benar-benar rendah diri. Karena kita adalah musuh, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ketika suara legenda pemenggalan kepala jatuh, Chang pemberontak dan Chang Hentian tiba-tiba merasakan hawa dingin. Kemudian, Dewa Pemenggalan Kepala mengirimkan ribuan pedang dan menebas ke arah Chang melawan langit dan Chang Hentian. Wajah Chang melawan langit dan Chang Hentian berubah drastis, dan mereka dengan cepat mundur. Keduanya mengeluarkan kekuatan yang paling kuat. Mereka memainkan hujan cahaya yang mengerikan, dan seluruh tubuh mereka melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan, Chang melawan langit dan Chang Hentian terbang keluar, ada beberapa luka pedang di tubuhnya, berantakan. Di tempat kejadian, semua orang ketakutan, dan semangat membunuh Dewa Pemenggalan Kepala sangat mengagumkan, yang membuat mereka semua merasa tercekik. Dia tidak akan benar-benar membunuh saudara-saudara Chang, kan? Orang ini begitu berani sehingga orang-orang dari keluarga Chang berani membunuhnya. Semua orang menghirup udara dingin dan menatap pemenggal kepala itu. Wajah Chang pemberontak dan Chang Hentian menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka akan melihat dewa memenggal kepala dengan begitu tegas. Terlebih lagi, kesempatan yang diungkapkan oleh dewa pemenggal kepala itu pasti untuk membunuh mereka. Yang mulia, harap tenang. Pada saat ini, sebuah gambar yang indah muncul dan jatuh di depan pemenggal kepala itu. Gadis suci Yaoci. Tuan, saudara-saudara dari keluarga Chang tidak dapat dibunuh. Mereka tidak dapat dibunuh di Yaoci. Jadi, mohon berhentilah sebentar, kata gadis suci Yaoci. Dewa yang memotong berkata, kalau begitu tunggu untuk meninggalkan Yaoci untuk membunuh mereka. Gadis suci Yaoci memberi hormat sedikit dan berkata, Yang mulia, Tuan Ye, saya diperintahkan oleh ibu kami untuk mengundang Anda bergabung dengan kami di Danau Tianqi. Hanya kami berdua, tanya Ye Chen. Ada juga Tuan Huo dan Tuan Air. Pemilik 6 karakter segel, kata orang suci Yaoci sambil tersenyum. Ye Chen berkata,
bagaimana dengan temanku? Mereka akan membuat pengaturan. Jalan Yaoqi Sengfei. Ye Chen pergi ke harimau terbang di depannya, menatapnya, berkata, kamu tidak ingin main-main, atau si bodoh itu tahu bahwa kita yang melakukannya. Harimau Fei Tian menjilat mulutnya dan sangat tidak puas di dalam hatinya. Ye Chen dan Dewa Pemenggalan pergi bersama Dewi Yaoqi. Beberapa orang merasa iri. Sepertinya Yaoqi sedang mencoba untuk memenangkan pemilik 6 Fuzuan. Seseorang menggelengkan kepalanya. Bukankah itu tujuan pertemuan Flat Persik yang diadakan di Yaoqi? Pemilik 6 Fuzuan benar-benar sebanding dengan Tian Jiao dari 5 tempat suci dan 4 keluarga. Secara alami, Yaoqi sangat mementingkannya. Sayang sekali kita belum selesai mengunjungi Yaoqi. Sekelompok orang tidak mau pergi. Chang memberontak dan Chang Hentian menggertakkan gigi mereka dan melihat ke arah Fei Tian Tiger dan yang lainnya. Fei Tian Tiger tidak memiliki jalan napas yang baik, apa yang kalian lihat? Jika kalian tidak memiliki perlindungan dari orang kuat dari keluarga Chang, kalian pasti sudah mati sekarang. Tunggu saja, Chang melawan langit dengan benci menggertakkan gigi, dengan ledakan amarah yang tersisa. Ye Chen dan Dewa Pemenggalan mengikuti Dewi Yaoqi ke sebuah kolam. Kolam itu tampak seperti sebuah danau. Ye Chen terkejut dan berkata, apakah ini Tianqi dari Yaoqi? Ya, ini adalah fondasi Tianqi dan Yaoqi. Orang suci Yaoqi berkata dengan senyum tipis. Pada saat ini, di sebuah paviliun dekat Tianqi, Hu Tian, Zisu dan yang lainnya telah menunggu lagi. Ye Chen menyapa mereka dan kemudian duduk. Dewi Yaoqi duduk di paviliun, dan kemudian dengan lembut melepaskan kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang luar biasa, lebih mempesona daripada peri. Penampilan seperti itu, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, melampaui Perila, melampaui penampilan semua orang yang pernah dilihat Ye Chen. Tidak ada yang salah dengan wajah ini. Ada wanita cantik seperti itu di dunia. Ye Chen berseru dalam hatinya. Sungguh luar biasa. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Tidak ada pria yang hadir yang tidak terkejut dengan penampilannya. Bahkan jika itu adalah Perila, mereka semua merasa muram. Perawan Maria sedang menyendiri, jadi dia tidak bisa datang sendiri. Karena itu, saya diminta untuk berbicara baik-baik. Sambil tersenyum, Dewi Yaoqi sangat cantik. Apa keindahan menutup bulan dan memukul bunga, menenggelamkan ikan dan menerbangkan angsa. Ini, tidak, harus dikatakan bahwa deskripsi seperti itu tidak cukup akurat. Saya tidak tahu apa maksud perawan yang mengundang kita ke sini. Kata bulu air siang hari. Hanya minum dan berbicara. Jika kamu bisa menguasai 6 Fuzuan, kamu akan diakui oleh langit dan bumi. Di masa depan, kamu akan bisa menjadi yang terkuat di dunia. Tentu saja, aku harus mengetahuinya terlebih dahulu. Dewi Yaoqi berkata dan bertepuk tangan. Pada saat ini, beberapa murid Yaoqi datang dengan piring giok di tangan mereka. Di piring giok itu ada buah persik pipih, yang lebih besar dari sebelumnya. Di piring giok itu, ada juga vas giok. Buah persik pipih dan botol giok diletakkan di setiap kursi. Orang-orang tidak mengerti melihat orang suci Yaoqi. Orang suci Yaoqi berkata sambil tersenyum, silakan menikmati. Aku baru saja selesai makan buah persik pipih, tetapi sekarang aku memakannya lagi. Ye Chen beberapa orang meskipun dalam hati ragu, tetapi juga mengambilnya, sedikit. Ini sangat kuat, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hati Ye Chen sedikit terkejut. Berapa umur buah persik pipih ini? Katanya, Anda memang orang yang tahu cara membeli. Ini adalah buah persik pipih yang matang setiap 3000 tahun sekali. Di antara semua pohon persik pipih di Yaoqi, hanya satu pohon persik pipih yang matang setiap 3000 tahun sekali. Selain itu, hasil tahunannya sangat terbatas, yang jauh lebih rendah daripada pohon persik pipih lainnya. Memakan satu buah persik pipih ini dapat meningkatkan umur 1000 tahun. Bahkan di Yaoqi, itu dianggap sebagai harta karun. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk memakan harta karun seperti itu hari ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Botol giok itu berisi air Tianqi. Air Tianqi murni dapat digunakan untuk penyembuhan atau pemurnian obat, kata gadis suci Yaoqi. Air Tianqi. Semua orang terkejut. Ini adalah harta karun Yaoqi. Tidak mudah bagi orang luar untuk mendapatkannya, dan itu murni. Bahkan jika beberapa murid Yaoqi mendapatkan air Tianqi, itu diencerkan.
Orang suci, benda-benda ini sangat berharga. Perila ungu berkata dengan ringan. Orang suci Yaoci berkata sambil tersenyum, beberapa adalah anak kesayangan surga yang diakui oleh langit dan bumi. Tentu saja, mereka berhak menikmatinya. Terimalah mereka. Kalau begitu, kami persilakan. Ye Chen tertawa dan menyimpannya. Itu hal yang baik, bukan tanpa alasan. Dewi Yaoci menatap pemenggal kepala dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu banyak tentang Pan Tao. Tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Aku tidak punya keluarga. Dewa pemotong berkata dengan ringan. Orang suci Yaoci merasa aneh, bagi Pan Tao, murid Yaoci tidak begitu jelas, apalagi orang yang biasa-biasa saja. Namun, karena dewa tidak mau mengatakannya, Dewi Yaoci tidak akan bertanya terlalu banyak. Dia hanya berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apakah kamu tahu tentang air Tianqi. Air Tianqi di dunia manusia seharusnya tidak, kurasa, juga dari negeri dongeng. Dewa pemotong berkata, meletakkan air Tianqi di sebelah hidungnya dan menciumnya. Dia berkata, meskipun air Tianqi sangat berharga di dunia manusia, air itu jauh lebih sedikit daripada air Tianqi di negeri dongeng. Harus dikatakan bahwa ini adalah produk encer dari air Tianqi di negeri dongeng. Karena pohon persik pipi membutuhkan air Tianqi, maka negeri dongeng akan memberikan air Tianqi pada saat yang sama. Dewa pemenggalan memandang gadis suci Yaoci dan berkata, aku tidak tahu apakah aku benar. Dewi Yaoci menatap si pemenggal, dan dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Tampaknya di mata si pemenggal, Yaoci sama sekali tidak memiliki rahasia. Hal-hal ini sangat misterius bagi orang luar pada saat itu. Sekarang, orang luar tidak begitu jelas tentang hal itu. Ada berbagai versi dan pendapat. Tidak diketahui oleh orang luar tentang misteri-misteri di tanah suci Yaoci ini. Yang ada hanyalah rumor, tetapi tidak akurat. Hanya beberapa orang kuat di Yaoci yang tahu sebab dan akibatnya. Namun, sebagai orang luar dan pemuda seperti itu, dia tahu begitu banyak dan tahu begitu banyak secara terperinci, yang membuat Dewi Yaoci merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa asal-usul pemenggalan dewa benar-benar luar biasa. Ye Chen beberapa orang di sisi Tianqi Yaoci dan orang suci Yaoci berbicara sebentar, lalu pergi. Ye Chen, apa yang telah kamu lakukan? Fei Tian Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku makan buah persik lagi, tetapi itu adalah buah persik yang matang dalam 3000 tahun. Apa? 3 tahun yang lalu? Mata Flying Tiger melotot, bukankah itu berarti, kita dilubangi? Bagus untuk memiliki buah persik pipi sekali berusia 1000 tahun. Kamu masih ngobrol di sini. Xuan Yuan menatap harimau Fei Tian dengan mata putih besar. Ye Chen dan beberapa orang meninggalkan Yaoci, Hu Tian, Suyu Tian dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Ayo cari tempat untuk memanggang ikan mas naga. Harimau terbang tidak sabar untuk mengatakannya. Ye Chen berkata, ikan mas naga sangat besar. Setelah pemeriksaan, satu orang tidak cukup untuk satu gigitan. Saya pikir lebih baik merebusnya dan membuatnya menjadi sup ikan. Seseorang dapat minum beberapa suap. Itu lebih baik. Lakukan apapun yang kamu inginkan, lakukan saja. Harimau terbang telah meneteskan air liur untuk waktu yang lama. Yaoci, guru, orang suci Yaoci datang ke sebuah kuil tempat seorang wanita parubaya yang cantik dan bermartabat duduk. Wanita parubaya itu memancarkan prestise yang kuat di sekujur tubuhnya. Matanya berbinar dan auranya penuh. Dia adalah perawan Yaoci saat ini. Apakah mereka semua pergi? Kata perawan Yaoci. Ya, orang suci Yaoci mengangguk. Pemilik 6 karakter Fuzuan sama sekali tidak biasa. Pemilik rune api, air, dan tanah bahkan lebih menakutkan. Mereka adalah tubuh nirwana atau reinkarnasi dari rune api, reinkarnasi, dan tanah dari periode kekecewaan besar. Mereka pasti dapat kembali ke puncak di masa depan, kata perawan Yaoci. Orang suci Yaoci berkata, pria bernama Dewa Pemotong, dia tampaknya tahu segalanya tentang negeri dongeng, tidak tahu apa asal-usulnya. Perawan Yaoci mengangguk sedikit dan berkata, mungkin itu adalah reinkarnasi dari yang abadi di negeri dongeng. Menurut catatan, ada tubuh reinkarnasi orang-orang di negeri dongeng. Begitu Anda bangun, Anda dapat mengingat semua hal di kehidupan lampau dengan sangat jelas. Saya pikir dia sama seperti dia.
Di luar Danau Yaochi, Ye Chen dan beberapa orang lainnya berada jauh dari Danau Yaochi. Mereka ingin mencari tempat di mana tidak ada yang harus berurusan dengan ikan mas naga. Ini berarti bahwa sedikit sup pasti akan memberikan efek yang hebat. Namun, saat ini, beberapa sosok dari kejauhan datang, dengan rasa kagum. Kalian akhirnya keluar. Sekarang, aku akan melihat kemana kalian pergi. Sebuah suara dingin datang, Chang Tian yang merugikan dan Chang Hentian muncul di depan Ye Chen dan yang lainnya. Kali ini, Chang Ditian dan Chang Hentian juga membawa dua orang kuat dari keluarga Chang. Kedua pria kuat ini memancarkan napas yang kuat di sekujur tubuh. Mereka benar-benar termasuk dalam keberadaan yang sangat mengerikan dalam situasi di luar tubuh. Bagaimanapun, beberapa orang Ye Chen tidak dapat menilai kekuatan satu sama lain. Paman klan, merekalah yang menyerangku di Yaochi, yang membuat kita kehilangan muka. Chang memberontak kepada dua keluarga Chang yang kuat. Orang itu masih memiliki 9 rune guntur dan angin surga di tangannya. Bunuh mereka, dan dua Fuzuan milik keluarga Chang kita. Chang Hentian berkata dengan senyum dingin. Dua orang kuat dari keluarga Chang memiliki mata yang cerah dan dua karakter Fuzuan besar. Godaan ini terlalu besar, dan mata mereka berbinar dengan rasa membunuh yang kuat. Lakukan sendiri. Aku akan meninggalkan kalian semua mati. Chang salah satu yang kuat mendengus dingin. Penentuan nasib sendiri. Dewa Pemenggalan keluar dan berkata dengan dingin, sekarang anak-anak keluarga Chang telah menjadi wajah ini. Ini benar-benar kemalangan keluarga Chang. Tampaknya keturunan keluarga Chang telah mengalami tren menurun sejak keruntuhan besar. Kamu adalah hal apa, juga berani mengomentari keluarga Chang kita sesuka hati, mencari kematian. Orang kuat lain dari keluarga Chang meraung dan membunuh dengan niat. Dia menepuk tangannya ke pemenggal. Pedang Dewa Pemenggalan membubung ke langit dan berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Napasnya bahkan lebih menakutkan. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan auranya tak tertandingi dan tak tertandingi. Ledakan. Semua pedang ki menghancurkan telapak tangan orang kuat dari keluarga Chang. Orang kuat dari keluarga Chang terkejut dan berteriak besar. Dia sekali lagi mengeluarkan napas yang lebih kuat. Dia mengorbankan pedang panjang dan menebas dewa. Dengan cibiran dari Dewa Pemenggalan, hatinya tergerak. Pedang orang kuat dari keluarga Chang bergetar, seolah-olah dalam ketakutan. Dia berhenti di udara dan tidak berani bergerak maju. Ledakan. Pedang orang kuat dari keluarga Chang tiba-tiba meledak, seolah-olah pedang itu sendiri meledak. Orang kuat dari keluarga Chang terkejut dan merasa sangat luar biasa. Bagaimana mungkin, orang kuat dari keluarga Chang mengubah wajahnya? Enam tua, mari kita lakukan bersama. Anak ini sangat aneh. Tangan kuat keluarga Chang lainnya, dua tangan kuat, momentum kuat, memainkan serangkaian rune mengerikan, cemerlang. Dewa Pemotong mendengus dingin. Tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas. Pedang yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari langit dan jatuh. Itu seperti hujan pedang emas, menutupi langit dan bumi. Itu memiliki napas yang mengerikan, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Ledakan. Kekuatan teror bertabrakan bersama, dan langit bersinar, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Melawan langit, membenci langit, pergi. Di bawah cahaya langit, orang kuat keluarga Chang meraung. Wajah Chang yang memberontak dan Chang Hentian berubah drastis, dan rahasia di hati mereka tidak baik. Mereka lari dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kami bertarung denganmu, keluarga Chang tidak akan menyerah seperti ini. Orang kuat keluarga Chang meraung. Keluarga Chang tidak akan menyerah. Aku harus pergi ke keluarga Chang untuk melihat seberapa korupnya mereka. Dewa Pemotongan minum dingin, melihat ke dalam cahaya, menyemburkan 10.000 sinar pedang, setiap orang merasakan jantung berdetak kencang. Sangat kuat, Mentian menelan ludah. Mengapa orang ini begitu mengerikan? Mata harimau terbang hampir menatap keluar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika dia tidak mengerikan, itu mengejutkan. Ah! Setelah cahaya menghilang, orang-orang kuat dari keluarga Chang menghilang sepenuhnya. Hanya kabut darah samar yang mengambang di udara. Dewa Pemenggalan tampak acuh tak acuh, dan jubah emasnya berkibar di sekujur tubuhnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, keluarga Chang. Di puncak gunung, beberapa orang Ye Chen menemukan sebuah gua,
mendirikan penjara kota Gajah Dewa Ding, memasukkan ikan mas naga ke dalam tripod, membuat sup ikan. Ye Chen masih dalam sup ikan dengan beberapa tetes air Tianqi murni. Setelah beberapa saat, kekuatan yang kuat menyala di dalam panci, dan seluruh gua dipenuhi dengan bau sup ikan. Air liur Fei Tian Tiger sudah mengalir ke seluruh tanah. Kalau saja Mentian tidak mendesaknya dengan paksa, dia pasti sudah bergegas sekarang. Tidak peduli 37 atau 21, dia pasti sudah minum lebih dulu. Yah, aku akan segera mati. Fei Tian Tiger mengusap tangannya. Apa terburu-buru? Ini obat yang sangat mujarab. Kalau harus direbus sebentar, khasiat obat dari ikan mas naga akan lebih kuat. Ye Chen tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Fei Tian Tiger menjilati lidahnya, asalkan dia menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Ye Chen membuka kuali penjara kota Senxiang, dan tercium bau obat yang kuat. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Sekarang kalian bisa makan sup. Ye Chen merasa bahwa dia mampu melakukannya, dan dia sangat gembira. Harimau Fei Tian baru saja ingin bergegas, tetapi tiba-tiba saja dia ditampar oleh manusia Tian, dan langsung terbang keluar dari gua. Ye Chen membuat mangkuk untuk Dewa Pemenggalan. Setelah itu, dia mulai memberikannya kepada orang lain. Kuali sup ikan ini cukup untuk membuat biksu menghabiskan beberapa mangkuk. Ketika harimau Fei Tian kembali, mereka menikmatinya. Aku menyeka, manusia, kamu terlalu berlebihan, tetapi aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya, kamu terlalu tidak tahu terima kasih. Harimau terbang itu menghantam roh penjara kota Ding. Bang! Xuanwu menamparkan dan harimau terbang itu terbang keluar lagi. Jika kamu datang ke sini, tidak akan ada residu yang tersisa. Kamu keluar dan bermain sebentar, dan kami akan menyimpannya untukmu. Ye Chen tertawa. Orang-orang juga tertawa, dan kemudian semua wajah puas untuk menikmatinya. Ikan mas naga mengandung kinaga, yang jelas merupakan tonik. Selain itu, air dari danau Tianqi dimurnikan. Setelah minum 2 atau 3 mangkuk, Yao Xi dan Liu Piaoxue tidak bisa minum lagi. Mereka merasakan ada aliran kekuatan di sekujur tubuh. Jika tidak dimurnikan, akan ada masalah besar. Mentian dan Xuanwu lebih kuat. Setelah minum 4 mangkuk, mereka tidak bisa minum lagi. Mereka segera pergi untuk memurnikan. Xuan Yuan dan Jian Shen tidak minum setelah minum 3 mangkuk. Mereka duduk dan mulai memurnikan obat mereka. Dan Ye Chen menghabiskan 5 mangkuk berturut-turut dan menahan diri sampai tidak bisa menahan lagi sebelum mulai memurnikan. Harimau Fei Tian melihat sup ikan yang hampir habis. Ketika Ye Chen menikmati sup ikan, dia mengipasi 4 kali. Ketika dia kembali, hanya tersisa sedikit. Kamu sudah keterlaluan. Harimau terbang itu meraung marah. Ini semua adalah esensi dari yang rendah, kami enggan minum, semuanya untukmu. Dan daging ikan mas naga, juga milikmu, benar-benar kenyang. Mentian menyeringai. Harimau Fei Tian menunjukkan giginya dengan kebencian, dan seluruh orang itu melompat ke dalam kuali penjara kota Gajah Dewa dan mulai minum dengan liar. Dia tidak membuang ampasnya, dan makan dengan bersih. Bahkan tikus pun merangkak masuk, dia akan menangis dan kembali. Harimau Fei Tian bersendawa dan memanjat keluar dari tripod penjara kota Senxiang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan dia mulai berlatih dengan perutnya. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya di dalam gua, dan napas keluar, yang merupakan terobosan. Yao Xi dan Liu Piaoyue dipromosikan langsung ke lantai 2 area pintu keluar. Kekuatan keseluruhan mereka telah meningkat pesat dan napas mereka tak tertandingi. Kemudian, baik Mentian dan Xuanwu juga mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan aura mereka sangat kuat. Keduanya berhasil menerobos ke lantai 2 alam luar tubuh. Pedang Xuan Yuan penuh dengan cahaya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia berhasil dipromosikan ke tingkat alam luar tubuh. Napasnya menjadi sangat kuat. Seluruh orang berubah menjadi pedang, dan suara pedang itu berdenting seperti raja. Ada roh pedang di dalam gua. Pedang Xuan Yuan bersinar dengan cahaya abadi. Kekuatan keseluruhan telah ditingkatkan secara signifikan, dan jejak roh abadi telah dipulihkan. Napas Xuan Yuan sangat bagus, Men Tianxin berkata. Xuanwu berkata, Xuan Yuan adalah tubuh reinkarnasi dari roh senjata pedang Xuan Yuan.
Sekarang ia terintegrasi dengan pedang Xuan Yuan. Secara alami, itu tidak biasa. Jika itu sepenuhnya dipulihkan, itu akan menjadi senjata abadi yang menyeluruh. Dewa Pemotong terbangun, tetapi tidak memiliki napas yang sangat istimewa, hanya secercah cahaya keemasan. Kekuatan ikan mas naga tidak cukup untuk meningkatkan level Dewa Pemotong. Pemenggal kepala memandang Xuan Yuan dan mengangguk sedikit. Dapat dikatakan bahwa nasibnya sama dengan pedang Xuan Yuan. Yang satu adalah pedang dewa, yang lain adalah alat abadi. Tetapi mereka semua jatuh ke dunia manusia dan kehilangan kemuliaan aslinya. Oleh karena itu, dua orang dapat saling mengenal, ada rasa kedekatan. Kemudian, seluruh tubuh Flying Tiger memancarkan sinar cahaya, sangat menyilaukan, garis-garis ilahi melonjak, menjadi misterius dan misterius, hingga Flying Tiger mengenakan mantel yang sangat misterius. Feitian Tiger tampaknya benar-benar tidak biasa. Dia membanggakan dirinya sendiri sepanjang hari. Apakah dia benar-benar binatang dewa? Mentian sedikit terkejut. Yaoshi berkata, orang ini tidak memiliki kata-kata serius di mulutnya, dan dia tidak tahu bahwa itu benar. Siapa yang berbicara buruk tentangku? Bagaimana kalian, orang biasa, bisa memahami kesombongan binatang dewaku? Flying Tiger membuka matanya dan mengangkat kepalanya dengan angkuh. Aku pikir kamu gatal lagi, bukan? Liu Piaoyue menatap Feitian Tiger Rock. Flying Tiger menggigil, baru saja momentum seluruh tubuh tiba-tiba acuh tak acuh, jauh darinya. Ye Chen membuka matanya, dan ada cahaya ajaib di matanya. Momentum seluruh orang juga mengalami perubahan besar, tetapi tidak ada terobosan, tetapi napasnya agak tidak stabil, dan sepertinya dia sengaja menekan napas. Aku pergi dulu, dewa itu tiba-tiba berkata. Ye Chen dan yang lainnya sedikit terkejut, kata Xuan Yuan, kemana kau ingin pergi? Dunia ini milikmu, aku punya urusan sendiri. Tuan, aku akan ikut denganmu, kata Xuan Yuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertemuan di negeri dongeng ini sangat penting. Kau tidak boleh melewatkannya. 5 tempat suci berhubungan dengan negeri dongeng dan memiliki sumber daya yang sangat besar. Kau dapat berkembang dengan cepat dengan cara ini. Jika situasinya akan kacau di masa depan, kau juga bisa menjadi pilar. Hati-hati, orang tua. Ye Chen tidak menahannya dan memberi hormat. Dewa Pemotong mengangguk sedikit, lalu berubah menjadi bayangan pedang dan menghilang di dalam gua. Beberapa orang Ye Chen berjalan keluar dari gua, melihat ke arah hilangnya dewa, semuanya mendesah. Keluarga Chang di wilayah selatan. Keluarga Chang, salah satu dari 4 keluarga besar, pernah memiliki sejumlah orang kuat yang penuh dengan kebahagiaan, dan bahkan mereka yang telah bangkit ke negeri dongeng selama periode kehancuran besar. Mereka meninggalkan sumber daya yang sangat kaya, yang membuat keluarga Chang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup selama periode kehancuran besar. Seluruh keluarga Chang sangat besar dan tak tertandingi. Paviliun dan kuilnya megah dan memiliki gaya keluarga besar. Pada saat ini, sesosok muncul di langit rumah Chang. Seluruh tubuhnya bersinar seperti pedang emas dengan ujung yang tajam. Siapa yang masuk ke keluarga Changku? Pada saat ini, keluarga Chang bergegas keluar dari sosok, minuman dingin keluar. Dewa Pemotong berdiri di udara, memancarkan aura yang kuat, sehingga keluarga Chang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Changjia di wilayah selatan adalah kekuatan tempur utama di wilayah selatan selama periode kehancuran besar, tetapi juga menjadi sangat kotor. Dewa Pemenggal tampak dingin. Orang kuat dari keluarga Chang mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Apakah ini penghinaan terhadap keluarga Chang? Kalian keluarga Chang harus menjaga diri sendiri. Dunia akan berubah lagi. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Chang akan tetap ada. Potong para dewa dan bersikap acuh tak acuh. Kalian mengancam keluarga Chang. Orang kuat dari keluarga Chang sangat marah. Keluarga Chang tidak sepadan dengan ancamanku. Katakan pada tuanmu untuk menahan anak-anakmu. Jika tidak, tidak akan ada penerus di masa depan. Setelah itu, orang kuat dari keluarga Chang terkejut. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Orang kuat dari keluarga Chang memikirkan kata-kata terakhir dewa, dan wajahnya berubah, dan dia segera kembali ke keluarga Chang. Beberapa hari kemudian, wilayah selatan Xiancheng. Xiancheng, pusat wilayah selatan, juga dapat dikatakan sebagai pusat dunia.
Di seluruh wilayah selatan, sebagian besar orang kuat akan datang ke Xiancheng, karena ada banyak perdagangan sumber daya kultivasi, yang sangat bermanfaat bagi para praktisi. Daftar promosi abadi wilayah selatan telah dibuka. Dikatakan bahwa sebelum setiap pertemuan negeri dongeng wilayah selatan, akan ada pemeringkatan daftar promosi abadi. Bagaimana pemeringkatannya? Apakah itu berarti setiap orang bertarung? Kau tidak tahu. Daftar promosi abadi diatur oleh kuil abadi di Xiancheng. Mereka mengumpulkan banyak data di dunia, dan kemudian menilai mereka berdasarkan beberapa data dan beberapa pertempuran, untuk memberi peringkat pada mereka. Bukankah peringkat seperti ini membuat banyak orang tidak puas? Setiap kali daftar promosi dibuka, pasti ada orang yang tidak puas itu bagus. Selain itu, sebelum pembukaan konferensi negeri dongeng, daftar orang abadi adalah pendahuluan, dan setelah pertemuan negeri dongeng, itu akan ditentukan akhirnya. Orang-orang yang dapat naik ke daftar orang abadi benar-benar yang terbaik di dunia. Selain itu, berdasarkan konfirmasi selama bertahun-tahun, beberapa orang yang telah berada di daftar orang abadi memang melambung. Sekarang, seluruh kota peri berbicara tentang satu topik, daftar orang abadi. Seperti namanya, daftar orang-orang yang paling mungkin menjadi orang abadi. Dan kekuatan yang membuat daftar orang abadi adalah kekuatan terbesar di kota orang abadi, Paviliun Guanxian. Meskipun Paviliun Guanxian tidak sekuat 5 tempat suci dan 4 keluarga, selain 9 kekuatan ini, Paviliun Guanxian adalah yang paling kuat di seluruh wilayah selatan. Selain itu, Paviliun Guanxian memiliki telinga dan mata di seluruh dunia, bahkan di wilayah barat. Dapat dikatakan bahwa Paviliun Guanxian memegang rekor semua tokoh terkenal di dunia. Daftar abadi dibuka sekali setiap 1000 tahun. Orang-orang yang pernah masuk dalam daftar abadi 1000 tahun lalu pasti akan ada sebagai penguasa selama mereka belum jatuh. Paviliun ini benar-benar mengerikan. Dengan begitu banyak informasi, kita tidak memiliki rahasia di mata Paviliun. Mentian merasa sedikit takut. Ye Chen berkata, tidak mungkin tidak ada rahasia. Informasi yang dimiliki Paviliun Guanxian tentu lebih rinci daripada orang biasa. Namun, mustahil untuk mengetahui semuanya. Dengan cara ini, tidak akan menyinggung banyak orang kuat. Petik 2. Yang aku pedulikan adalah apakah kita telah naik ke daftar abadi. Flying Tiger memilih jalan bergigi. Bagaimana kamu bisa naik ke daftar abadi? Mungkin saja saudara Ye akan naik ke daftar abadi. Bagaimanapun, dia adalah pemilik jimat guntur 9 surga, kata Suan Yuan. Flying Tiger berkata dengan tidak puas, pamanku atau binatang dewa. Mereka semua memberi Fei Tian Tiger mata putih, ekspresi itu untuk mengatakan, binatang omong kosong. Katakan padaku, siapa yang pertama dalam daftar abadi yang diberikan oleh Paviliun Penjaga Abadi kali ini? Di jalan, ada diskusi yang sangat menarik. Itu pasti salah satu dari 5 tempat suci. Aku pikir itu mungkin Yin Qingyang. Tidak ada yang tahu kekuatannya. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, putra tanah suci Sanxing dipromosikan ke tempat pertama di hadapan majelis negeri dongeng. Aku pikir sangat mungkin gadis Xiaoqi adalah yang pertama. Hasil dari Paviliun Penjaga Peri telah keluar, dan akan dipublikasikan di Paviliun. Silakan datang dan lihat. Pada saat ini, seluruh jalan menjadi ramai. Mereka semua pergi ke Paviliun Guanxian. Mereka ingin melihat siapa yang ada dalam daftar orang abadi dan siapa yang pertama. Peringkat, ini adalah hal yang sangat sensitif, beberapa orang lebih peduli dengan kehormatan, siapa yang pertama dan siapa yang kedua, ini tentang wajah. Pada saat ini, ambang pintu Paviliun akan diinjak-injak, dan banyak orang berkerumun masuk. Di dalam Paviliun, ada platform tontonan yang sangat besar. Ada banyak legenda tentangnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda dapat melihat orang abadi berdiri di atasnya. Yang lain mengatakan bahwa ini adalah media komunikasi antara Paviliun dan negeri dongeng. Keberadaan Paviliun Guanxian, bagi banyak orang, adalah banyak rumor, berani mengambil nama seperti itu, keberanian ini memang sangat besar. Ini juga merupakan hal yang meragukan bahwa mereka berani membuat daftar orang abadi tanpa merasa tidak puas dengan orang-orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga. Daftar orang abadi dipasang di bagian atas paviliun. Setelah memasuki paviliun, semua orang menonton di bawah paviliun. Di panggung menonton negeri dongeng,
ada daftar emas, yang penuh dengan cahaya keemasan. Setiap nama di atasnya bersinar dan suci. Yang pertama benar-benar Yin Qing Yang, putra suci tanah suci Sanxing. Seseorang melihat tempat pertama dan berseru. Yang kedua adalah gadis suci tanah suci Yaoqi. Yang ketiga adalah peri Xiaohu yang mengguncang tanah suci. Peringkat tersebut tercantum satu per satu. Pada dasarnya, putra dan putri suci dari 5 tempat suci dan 4 keluarga menempati 20 teratas, sementara cahaya yang bergoyang menempati lebih banyak peringkat. Ketujuh pengocok semuanya ada dalam daftar abadi. Total ada 100 tempat di seluruh daftar. Di bawah 5 tempat suci dan 4 murid keluarga, ada 6 pemilik Fuzuan. Hu Tian berada di bagian bawah daftar, dan itu juga yang pertama dari 6 Fuzuan. Lalu ada Sui Yutian, Tuk Xingsun, Zisu, dan terakhir Ye Chen. Ye Chen, bagaimana kamu menembak wajah terakhir di antara 6 karakter segel? Sungguh memalukan. Fei Tian Tiger melihat peringkat daftar abadi dan mulai berjalan. Tanpa diduga, aku masih ada di peringkat. Men Tian tertawa. Dia berada di posisi ke-80. Fei Tian Tiger dengan cepat mulai mencari peringkatnya sendiri. Dia tidak menemukan namanya dari awal hingga akhir. Dia sangat marah saat itu, apakah orang-orang yang mengawasi paviliun abadi itu buta? Aku bahkan tidak masuk dalam daftar. Aku juga ada di daftar, di 87. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Aku juga masuk. 86. Jalan Yaoxi. Aku ada di 89. Jalan Suanyuan. Aku ada di 83. Jalan Suanwu. Flying Tiger mendengarkan peringkat mereka, muka makin jelek, muka hitam semua.